Ya, teman-teman, kita akan menghitung harga wajar WIRG, teman-teman ya. Setelah beberapa emiten yang sudah dihitung harga wajarnya, mumpung masih ada waktu, teman-teman. Dan untuk updatean mungkin nanti teman-teman ada beberapa emiten ya yang belum diupdate, teman-teman ya. Ada teman-teman punya teman-teman kita ya. Sekalian nambah ada Medje, teman-teman, untuk hitung harga wajarnya. Mudah-mudahan sih bisa kebahas, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita akan hitung. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya. Baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Karena semua video yang saya bagikan itu adalah video teman-teman sendiri ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan super thank, terima kasih. Donasi super thank-nya mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk WIRG kita akan menghitung simpel, teman-teman ya. Saya menghitung sesimpel mungkin biar tidak terlalu kemana-mana, teman-teman ya. Baik, kita hanya memperlihatkan dari statistik aja. Terus selainnya paling pundacat, teman-teman ya, untuk mengetahui PR rasio tengah-tengah sama PBB tengah-tengahnya. Karena untuk menghitung harga wajar saya hanya bukan dua metode ya, PR rasio dan metode PBB itu yang paling simpel, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan EPS kali 10 silahkan. Kalau mau menggunakan dividen kali 10 silahkan, teman-teman. 10 adalah acuan dari normal standarnya, teman-teman ya. Seperti halnya PR rasio kan punya standarnya. Nah, PR rasio standar selama 3 tahun. Nah, begitupun angka 10 biasanya PR rasionya 10. Terus rata-rata untuk ROI juga 10, teman-teman. Itu rata-ratanya standarnya di situ, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Untuk kuartal 4 dari 19 miliar ke 15 miliar ada penurunan. Kita lihat revenue-nya dari 615 ke 721 ada peningkatan. Jadi secara revenue bagus, teman-teman ya. Cuman net income-nya mungkin beberapa ada yang harus ditambahkan pos-pos biayanya ya. Kuartal 3 dari 18 ke 14 juga ada penurunan. Kita lihat revenue-nya dari 627 ke 607 artinya ada penurunan, betul, teman-teman ya. Kuartal 2 18 ke 21 ada peningkatan. Kita revenue-nya dari 627 ke 601 ada penurunan secara revenue. Terus untuk net income kuartal 1 14 ke 24 ada peningkatan, tapi secara revenue juga ada peningkatan. Bagus, teman. Jadi hanya kuartal 2 sama 3 aja yang ada penurunan di revenue-nya, teman-teman ya. Tapi untuk kuartal 3 dan kuartal 4 juga sama ada 2 penurunan. Tapi kalau dijumlahkan TTM-nya lebih besar, teman-teman ya, dari tahun kemarin dari 69 ke 74. Terus untuk PRS-nya 13,57 apakah itu murah? Nah, kita lihat di sini 21 berarti cenderung masih murah, teman-teman ya. Karena rata-ratanya di angka 21. Terus untuk PBP 1,35 kita cek rata-ratanya berapa? 10,33 artinya masih posisinya murah ya untuk hitungan PRS selama 3 tahun. Untuk PBP maaf, harga buku di 62 sekarang 84. Ya kalau secara PBP ya lumayan di atas angka 1 gitu ya. Untuk ROI-nya ternyata 9,95 lumayan, teman-teman ya. Kalau 10 mungkin pas di standarnya, sedikit lagi lah 10, teman-teman ya. Dia tidak bagiin dividen ya, tidak bagiin dividen. Hutangnya hutang berapa? Hutangnya 0, sedikit berarti di bawah 1 miliar berarti teman-teman, 1 miliar ya. Dari equity 743 jadi secara keuangan kasnya juga 118 miliar sehat, teman-teman ya, walaupun ada penurunan tapi secara keuangan LK-nya sehat, teman-teman. Aman lah, istilahnya aman lah. Si Banar sangat suka, teman-teman, secara LK pun tidak terlalu mengkhawatirkan ya, malahan cenderung hutangnya juga masih dalam kondisi ya masih jauh, teman-teman, hutangnya keren lah, masih keren, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja hitung berapa sih harga wajar daripada WIRG berdasarkan rumus PR rasio. Kita perlu EPS TTM-nya di angka 6,19 meningkat, teman-teman ya, dari kuartal maaf dari TTM sebelumnya ya 5,78 ke 619. 619 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 21,90 hasilnya di angka 135 perak, teman-teman ya. Kita hitung berdasarkan yang kedua yaitu harga bukunya 62,24 dikalikan dengan PBB rata-ratanya selama 3 tahun itu adalah 10 titik berapa tadi? 10,33 ya. 10,33. Nah,
Kita enter, hasilnya di 642. Terserah teman-teman ya, mau percaya yang mana. Mau berdasarkan PR ratio atau berdasarkan PBP ya, sama-sama baik kok teman-teman ya. Kalau lihat teman-teman dari sini dari 10 tahunan ya. Nah, kalau untuk 1 tahunan teman-teman dia cenderung mentok di harga 144 ya. Sekarang udah murah nih. Mungkin teman-teman bisa ngambil gitu kan untuk jangka pendeknya bisa ke 145. Kalau lihat dari 10 tahunan dalam posisi murah banget teman-teman ya, untuk jangka panjang mungkin bisa ke level 200-an bisa teman-teman ya. Tapi yang itu sudah di-update kan. Mungkin tadi sekarang udah break bagus teman-teman, udah break sekarang nih ya. IHSG ini Mas, sorry. Kirain, wah kok begitu saya bilang ininya. Ternyata IHSG teman-teman. IHSG bagus ya. Nah, ini juga udah murah teman-teman ya, sudah murah. Kemarin berangkat dari harga close-nya dan cenderung bagus teman-teman ya, walaupun bentuk si kepala kembar tapi sudah mulai bagus teman-teman ya. Kenapa bagusnya? Karena si bandar poren akumulasi. Nah, kita catat dulu di sini ya. Kita catat dulu untuk harga wajarnya ya. Tunggu sebentar, sebentar kok teman-teman. Ini kan nggak bagiin dividen ya. Harga wajar PR rasio di angka 135 berdasarkan PBP di 642 ya, 642. Nah, kita tulis catat tanggal 04/2025. Nah, teman-teman sudah ketahuan ya. Sebenarnya sekarang di harga berapa? Di harga 84 perak itu masih kondisi murah. Jadi target saya itu yang pertama ada di angka 108, di tanda kenaikan di angka 94 dan targetnya ada di angka 152 ya. Nah, teman-teman kalau mau silahkan aja bisa ke level 193 juga boleh. Kalau untuk jangka pendeknya kita cek untuk 3 tahunan deh. Nah, 3 tahun masih posisi murah banget, teman-teman. 1 tahunan dulu deh, bisa ke level 144 ya untuk jangka pendeknya, teman-teman. Kalau teman-teman pengen agak panjang dikit, cari aja yang 10 tahun, teman-teman mungkin bisa ke harga 200 ataupun ke harga tengahnya ataupun ke harga listingnya di angka 233 ya. Ini emiten di up duluan, jadi teman-teman lebih baik targetnya jangan jauh-jauh ke 229 juga bagus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itulah hasil hitungan harga wajar untuk emiten WIRG. Sekarang juga posisi sudah mulai bagus, MA10 di bawah candle. Mudah-mudahan menuju ke atas, si bandar poren juga akumulasi dengan baik, walaupun si bandar lokal jualan biarin aja. Mudah-mudahan di sideways-kan di sini ya. Smart money sudah mulai masuk tapi belum stabil. Lihat smart money yang masuk besar. Nanti teman-teman akan lihat hasilnya soalnya ini sudah posisinya murah, teman-teman ya. Di posisi murahnya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Saya pikir sih ini teman-teman untuk teman-teman yang nyangkut ya di bawah 135 kurangin aja di 120, teman-teman yang nyangkut di angka 200 juga silakan aja kurangin sampai ke level gini aja nih 100 aja teman-teman ya. Sehingga 105 sudah cukup bisa mencapai targetnya atau teman-teman bisa naikin ke angka 126 untuk take profitnya di situ. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kita satu lagi, teman tunggu sebentar ya, tahu satu lagi ya. Emiten RALS teman-teman ya. Ini sudah dihitung belum ya? Emiten RALS belum dihitung harga wajarnya, maka kita akan hitung teman-teman ya. Langsung aja teman-teman ya, kuartal 4-nya dari 46 ke 61 meningkat luar biasa untuk net income ya. Mungkin kemarin habis lebaran gitu ya. Terus dari kuartal 4-nya revenue-nya 604 ke 647 peningkatan luar biasa. Kuartal 3 47 ke 48 menurun. Kuartal 2 1,080 triliun ke 837 menurun. 584 ke 829 meningkat. Kita lihat net income-nya. Kuartal 3 8 ke 5 nurun. 21 ke 216 miliar ke 141 miliar menurun. 30 ke 107 miliar meningkat. Untuk TTM-nya 300 ke 314 meningkat sekitar 14 miliar. Untuk revenue-nya dari 2,744 ke 2,761 berarti meningkat teman-teman. EPS-nya kita lihat dari 42 ke 44 meningkat teman-teman ya. Untuk PE ratio sekarang 8,45, rata-rata dijual di 11 teman-teman, artinya sekarang lagi posisi murah. Perhatikan sini, lagi murah banget selama 10 tahunan teman-teman yang realis itu ya. Terus untuk PBP 0,74 rata-rata selama 3 tahun dijual di harga berapa? Di angka 102 berarti posisi betul murah teman-teman ya di bawah angka 1. Terus untuk PBP-nya untuk harga bukunya 504 sekarang 374 betul menurun murah teman-teman ya.
Ini yang bagus itu DR-nya teman-teman, dia cenderung tidak punya hutang loh teman-teman, dan punya cash itu hampir 1 triliun dan equity-nya cuman equity-nya 3,5 triliun. Artinya hampir berapa persen tuh teman-teman dari 1 miliar. Jadi cash-nya gede teman-teman ya, dibanding equity gede dan dia tidak punya hutang. Bagusnya tidak punya hutang teman-teman ya. Cuman ini ROI-nya kecil ya, 8,74. Dia bagian dividen tahun 2024 50 perak teman-teman, berarti hampir 112% ya. Nanti kita hitung ya untuk perkiraannya karena sedikit lagi dia menghadapi corporate action ya, ada apa namanya, RUPS ya. RUPS tanggal 9 Mei nanti ya, 9 Mei, April, Mei, nanya tanggal 9-nya dia akan mengadakan RUPS. Baik, kita hitung berapa sih harga wajarnya. Untuk TTM-nya 4426. 44,26 dikalikan dengan PR ratio atas 11.45 jam 19.45 siang hari berarti teman-teman ya. Di angka 506 teman-teman, berarti tidak beda jauh dengan harga bukunya teman-teman ya. Harga bukunya berapa ya? 504 ya. Tidak jauh beda ya. Terus untuk harga bukunya 504.05 504.05 dikali dengan PBB teman-teman, PBB rata-ratanya. PBB rata selama 3 tahun itu di angka 1,02. 1,02. Nah, ketahuan teman-teman ya. 544. Jadi tidak beda jauh teman-teman. Kalau sudah tidak beda jauh berarti ini sesuai dengan fundamental ya. Nah, ini kita akan hitung berapa sih besar daripada dividennya. Untuk tahun kemarin kita pakai payout terus tahun kemarin ya 112,97 dikalikan dengan 44 ya, 4426 44,26 dikalikan dengan 112 ya. 112,97 112,97%. Hasilnya di angka 50, tidak beda jauh teman-teman ya. Tidak beda jauh nih, 50 perak. Terus untuk bagian keduanya itu kita perbandingkan dulu ya. 50 perak, 50 dibagi dulu untuk EPS tahun lalu ya. 42,33 42,33 sama dengan kita kalikan 100 di 118 teman-teman ya. Berarti 44,26 ya tadi untuk EPS tahun ini dikalikan dengan 118,1%. Hasilnya adalah 52. Tidak beda jauh dah sekitar 50 perakan teman-teman ya. Oke, kita akan tulis dulu sini teman-teman ya. Kuartal 4-nya. Kuartal 4 harga wajar PE rasio 50 berapa? 506 ya. 506 PBP 514 ya. 514 kan? Itu 514 terus untuk perkiraan dividen 50 sama 52 ya. 50 dan 52 dicatat tanggal 22/04/25. Nah, teman-teman sudah ya. Sudah dihitung. Nah, kita cek untuk update-annya dulu deh. Ya, update-annya adalah biasanya kalau RAL isu teman-teman berdasarkan yang saya tahu suka rally teman-teman ya. Ketika dia naik suka rally ini teman-teman. Dulu mah yang ngangkat masih ingat saya si AO teman-teman, saya ngalamin kok di sini teman-teman ketika naik tinggi itu. Yang ke harga 700 di mana ya? Sini ya. Ini mulai gitu. Ah, di sini rally teman-teman lihat ya. Tuh dia tut ya dari 500 nih. Dari berapa hari dari tanggal 28 Desember sampai Januari 31 teman. Artinya 1 bulan teman-teman di up terus ya. Gocek. Nanti kalau teman-teman ikutinnya ya masa makanya ini ketika rally begini mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik teman-teman ya. Dia mencoba rally pertama dulu, nanti ada istilah ada koreksi-koreksian sebentar. Nanti setelah yang aslinya teman-teman keluar langsung nah seperti itu teman-teman ya. Soalnya pernah saya itu di sini teman-teman ya. Saya mau cek historis untuk dividennya ya. Tidak jauh-jauh dari harga segitu teman-teman ya. Tapi sampai 700 gitu kan artinya baik teman-teman ya.
Pernah raih sampai 700 di mana saya di sini. Ya di sinilah teman-teman saya pernah gitu, pernah beli gitu kan. Wis keren banget. Dulu makanya saya masih ingat, yang apa namanya, yang ngerjain itu si AO teman-teman ya, broker AO yang ngerjain, si RALS ini ya sampai ke level 700 itu. Nah ini baru masuk hari ini teman-teman si bandar Poren sama lokalnya ya. Saya cek deh ini untuk Porennya siapa, ada BK ya, BK masuk di RAS. Terus untuk domestik, ini domestik yang paling berperan domestik teman-teman ya. Dari sini belum melihat si AO teman-teman, mudah-mudahan sih bukan si AO ya, sekarang si KZ deh, nggak apa-apa deh, KZ SQ ya. Nah biasanya kalau si RAS-nya rally-nya bagus teman-teman ya. Ikutin aja EMA 10-nya, nanti kalau sudah berbalik EMA 10 baru teman-teman mungkin bisa melakukan, penjualan di situ teman-teman ya. Oke teman-teman untuk keras seperti itu ya, target saya di angka 380 sama di angka 433. Di atas ada nggak? Di atas ada 509 nih teman-teman ya, 509 berarti, hampir mendekati lah gitu kan untuk, PR ratio kan 506 sama 514. Nah saya memberikan ke angka sini aja, nggak jauh-jauh dulu ya target di sini. Kita tulis targetnya di sini ya. Ini target saya teman-teman, target sama teman-teman mau ngambil yang mana gitu kan. Ini target dari saya bukan dari target saya. Sorry. Nah, ini target dari saya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk emiten punya teman-teman, harga wajar dari YRG dan, RALS ya, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan teman-teman kalau ada yang nyangkut di angka 500 ke atas, average aja sampai ke angka 500 ataupun ke angka 4450 atau enggak 4490 deh teman-teman, kejemput kok teman-teman ya. Nanti juga terima dividennya lumayan, cuma kalau 50 perak kan sekitar 10%-an kan. 50 kali sekarang berapa, harganya? Enggak lebih teman-teman ya, sekarang berapa harganya? 374 ya? 374, berapa persen? Wih 13% teman-teman ya, 13%-an teman-teman. Nah 13%, lumayan kan 13%. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan membantu teman-teman, dalam berinvestasi. Sekian dan terima kasih, salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.